Pendidikan. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan kembali materi kuliah kita tentang ilmu balaghah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang ilmu ma'ani. Kemarin kita sudah membahas beberapa hal berkaitan tentang ilmu ma'ani, baik itu definisi, baik itu ruang lingkup dari ilmu ma'ani, baik itu isnad, ya, ada khobar, kalam khobari dan kalam insya'i. Ya, pada kesempatan kali ini kita mencoba murajaah materi yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Yang pertama berkaitan tentang definisi ilmu ma'ani. Apa definisinya kemarin? Siapa? Kelompok satu. Zuhro, apa? Jadi ilmu ma'ani maksudnya adalah ilmu yang dengannya diketahui bentuk-bentuk pelafalan bahasa Arab yang sesuai dengan kondisinya. Jadi ilmu ma'ani itu membahas tentang bentuk-bentuk kata dan bentuk-bentuk kalimat, dan itu akan disesuaikan dengan kondisi lawan bicaranya. Jadi disesuaikan. Kemudian ruang lingkup ilmu ma'ani apa saja? Kelompok kedua, Rifki. Ruang lingkupnya itu ada 8 macam. Apa aja? Ada isnad, kemudian musnad ilaih, kemudian musnad, muta'alliqat, al-fi'al, ada qasar, ada takyid, wal ittilaf, ada fasl dan wasl, ada ijaz, ada itnab dan musawwad. Kemudian yang terakhir ada kurojan, muqtadon, al-zawahir. Jadi pembahasan ilmu ma'ani membahas tentang bentuk-bentuk kata dan bentuk-bentuk kalimat secara globalnya. Jadi kata akan dibahas, ini kata isim atau kata fi'il, bentuknya mabni ma'lum atau mabni majhul. Kata isimnya, apakah isimnya ini isim fa'il atau isim maf'ul atau isim alam. Itu akan memberikan kita gambaran berkaitan makna yang terkandung di dalam kata tadi. Selanjutnya kelompok ketiga, kemarin pembahasannya tentang apa? Isnad. Iya, Zat. Ya, apa itu isnad? Jadi isnad itu secara bahasa adalah i'timad atau menyandarkan atau sandaran, ya. Nah, kemudian ada istilah itu menetapkan segala sesuatu atas sesuatu yang lain, lalu disebut musnad ilaih. Dalam konteks yang lain, isnad adalah pengertian antara musnad dan musnad ilaih. Dalam kaidah bahasa Arab,
Jadi isnad di dalam sebuah kalimat itu ada proses isnad, penyandaran. Ada yang disandarkan, kata yang menyandar, ada kata yang disandari. Sehingga ada musnad, ini kata yang bersandar, ada musnad ilaih, kata yang menjadi tempat sandaran, kata yang menjadi tempat sandaran. Ada musnad ilaih. Selanjutnya pembahasan tentang apa? Macam-macam isnad. Macam-macam isnad ada berapa? Ada dua. Isnad apa? Ada isnad khobari, ada isnad akli. Kalau khobari kemudian isnad aklinya apa? Ya. Contohnya ada akli, ada khobari. Kemudian yang akli itu tadi secara sesuai dengan kenyataan dan sesuai dengan i'tiqad. Selanjutnya pembahasannya tentang kalam khobar, keyakinan. Kalam khobar apa kemarin? Terus contohnya atau fungsinya di sini disebutkan fungsinya. Fungsi kalam khobar apa? Ada fungsinya faedah, ada lazimul faedah. Hah? Jumlah fi'liyah sama jumlah ismiyah. Baik, selanjutnya kelompok yang keenam, al-kalam insya'i. Atau ada kelompok sebelumnya? Baik, kalam insya'i tafadhol disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai kalam insya. Pengertian kalam insya. Menurut pengertian bahasa insya berarti al-ijad, mewujudkan atau menunjukkan. Sedang menurut istilah kalam insya adalah kalamun la yahtamilu sidqan walakin badribati, kalimat yang tidak mengandung kemungkinan benar dan bohong karena zatnya, seperti perkataan aqimis shalah, dirikanlah sholat. Perkataan itu hanya mengandung pengertian wajibnya sholat, tidak mengandung pengertian benar dan bohongnya wajibnya sholat. Dengan kata lain, kalam insya adalah kalam yang pengertiannya tidak dapat diperoleh dan tidak dapat dinyatakan kecuali dengan mengucapkan berdasarkan bentuk kalam itu sendiri. Maka kata uf'ul dari segi lafaznya hanya memberikan pengertian tuntunan suatu perbuatan. Yang pembahasan kedua mengenai kalam insya adalah macam-macam insya. Macam-macam insya di sini ada dua macam. Macam yang pertama adalah insya qalabi, yang kedua insya ghair qalabi. Insya qalabi adalah ma yastad'i maqruban ghairu hasilin waqt qalabi, atau insya yang menghendaki tuntutan atau maksud yang tidak tercapai ketika terjadi tuntutan itu sendiri. Jadi dia mengandung tuntutan, tapi kalau si tuntutan itu sudah dilaksanakan maka tidak
maka sudah tercapai atau tidak menjadi tuntutan itu sendiri. Dan yang kedua, ghairu talabi, ma la yastad'i matluban ghairu hasilin waqta talabi, insya yang tidak menghendaki tuntutan yang tidak tercapai ketika terjadi tuntutan itu sendiri. Jadi perbedaan di antara keduanya, kalau insya talabi mengandung tuntutan, kalau kedua atau insya ghairu talabi tidak mengandung tuntutan, namun terbentuk dari kalam khobar. Dari macam-macam insya talabi, ada yang berbentuk amal, ada juga nahi, ada berbentuk istifham, tamanni, dan bentuk nida. Yang pertama amal atau berbentuk perintah. Maka amal ini adalah menghendaki perbuatan dari tingkatan yang lebih tinggi atau mutakalim kepada yang lebih rendah atau mukhatab. Contoh dari fi'il amal adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim, khudil kitaba biquwwah. Ada kalimat khudi atau khud. Maka ini menjadi tolak atau tuntutan. Yang kedua, contoh yang kedua adalah menggunakan fi'il mudhari. Yunfiqu dzu sa'atin min sa'atih. Ada kalimat yunfiq. Maka fi'il mudhari ini adalah insya talabi karena mengandung tuntutan, yaitu hendaklah orang yang mampu memberi nafkah, hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah menuntut kemampuannya, menurut kemampuannya. Ada juga yang berasal dari fi'il amal. Contoh hayya 'alas isim fi'il amal. Jadi ada namun terbentuk dalam isim. Contoh hayya 'alas shalah dengan kalimat hayya, mari. Jadi di sana menuntut sebuah tolak ya tadi. Yang selanjutnya ada berbentuk masdar. Contohnya wa bil walidaini ihsana. Kalimat ihsana itu adalah masdar, namun mengandung tolak dari tuntutan dari mutakalim kepada mukhatab. Artinya dan berbuat baiklah kepada ibu bapak. Yang kedua adalah bentuk nahi. Nahi itu kebalikan dari amal, yaitu pencegahan. Pencegahannya perbuatan dari tingkatan yang lebih tinggi atau mutakalim kepada yang lebih rendah atau mukhatab. Aristoteles perbuatan. Bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan tentang ilmu ma'ani, jadi definisi kemarin sudah dibahas oleh kelompok yang pertama, bahwasanya ilmu ma'ani itu akan membahas tentang ahwalul lafzi al-arabi, berkaitan tentang bentuk-bentuk kata Arab. Ada isim, ada fi'il, bentuk-bentuk fi'il juga dibahas, bentuk-bentuk isim juga dibahas. Kemudian disesuaikan dengan muqtadul hal. Kalau bentuknya amr untuk siapa, bentuknya doa untuk siapa, itu akan tergantung dengan muqtadul halnya. Jadi ilmu ma'ani, ilmu yang akan membahas tentang bentuk-bentuk kata, bentuk-bentuk pelafalan bahasa Arab atau bentuk-bentuk kalimat dalam bahasa Arab yang sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan muqtadul halnya, sehingga pelajaran ilmu ma'ani pembahasannya
berkaitan tentang susunan kalimat, pemilihan kata-kata seperti itu. Dan itu secara hakikinya sudah dibahas di dalam bahasa Arab, baik itu kaidah-kaidah nahwu maupun kaidah syarak. Hanya saja di sini kita akan membahasnya lebih lanjut dengan bahasan ilmu balaghah. Ya, di sini disebutkan bentuk-bentuk kata, bentuk kata atau bentuk kalimat. Ya, jadi pembahasan yang pertama bisa bentuk-bentuk kalimat. Bentuk kalimat itu ada kalimat fasal. Sebuah kalimat disambung dengan kalimat-kalimat berikutnya tanpa ada penghubung. Jadi satu kalimat dengan kalimat-kalimat setelahnya terpisahkan tanpa adanya penghubung. Ada kalimat wasal, kalimat dengan penghubung. Jadi kalimat sebelumnya dengan kalimat setelahnya itu disambung dengan penghubung. Kemudian ada kalimat ijaz, kalimat yang ringkas tetapi maknanya panjang. Kemudian ada kalimat isnad, itu kalimat yang panjang, bermakna dan faedah. Tapi intinya satu, hanya saja diungkapkan dengan panjang. Kemudian ada kalimat musawah, kalimat yang seimbang antara kata dan makna. Katanya panjang, maknanya panjang. Ya, jadi seimbang. Contohnya di sini, wala tastawil hasanatu wala sayyi'atu idfa' billati hiya ahsan. Ini salah satu contoh kalimat fasal. Di sini ada kalimat wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Ini satu kalimat, tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Titik, satu kalimat. Kemudian kalimat yang lain idfa' billati hiya ahsan. Dua kalimat ini ada dalam satu ayat, ya kan? Hanya saja tersusun dua kalimat ini tanpa adanya penghubung. Jadi nggak ada kata penghubung, langsung idfa' billati hiya ahsan. Ini contoh kalimat wasalnya. Adapun contoh kalimat wasalnya di sini disebutkan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ya. Kalimat ya ayyuhalladzina amanu ini kan satu kalimat. Tadi kalimat nida diawali dengan panggilan, kalimat insya'i, tolabi, ya. Kemudian ada kalimat ittaqullah. Ini tanpa adanya penghubung. Ittaqullah, bertakwalah kalian. Ini juga kalimat insya'i karena ada kata amar, fi'il amar. Kemudian wa kunu ma'as shadiqin, dan jadilah kalian orang-orang yang jujur. Di sini ada wawu, ada penghubungnya. Jadi dua kalimat ini tanpa penghubung dan kalimat setelahnya ada penghubung. Ini kalimat wasal. Ya gitu ya. Baik. Tadi kan ilmu ma'ani adalah ilmu yang membahas tentang bentuk-bentuk kata atau bentuk-bentuk kalimat yang sesuai dengan muqtadal hal. Muqtadal hal itu bisa kondisi mukhatabnya, lawan bicaranya, kondisinya seperti apa, itu juga berpengaruh pada muqtadal hal. Atau yang kedua, muqtadal halnya itu tabiat makna dan tujuan dalam kata. Tabiat makna pada kata menggunakan kata perintah atau kata yang bukan perintah. Ini kan mengandung maksudnya adalah dia sedang memerintah kita untuk melaksanakan sholat. Ini salah satu muqtadal halnya, penggunaan dan tujuan kata yang di dalam kalimat. Kemudian serangkaian keadaan dan pertimbangan eksternal yang berkaitan dengan atau menyertai pembicaraan. Ya, sebelum turunnya ayat, sebelum keluarnya sabda Nabi, ini kan ada kondisi yang menyertainya. Ya, yang kalau ahli tafsir mengatakan ada asbabun nuzul, ada asbabul wurud. Ini juga berpengaruh pada muqtadal hal, berkaitan tentang ayat atau berkaitan tentang hadis. Kemudian yang keempat, muqtadal hal itu dipengaruhi dari kondisi pembicaranya.
Julian. Oh, yang berbicara sedang marah atau sedang bahagia. Ini akan berpengaruh kepada kalimat yang diungkapkannya sesuai dengan kondisi atau bukan. Baik. Pembahasan yang akan dibahas tadi. Jadi ilmu ma'ani ada kalimat khabariyah, ada kalimat insya'iyah, ada isnad, ada musnad ilaih, kemudian ada fi'il, kemudian ada kalimat qasar, fasal, wasal, ijaz, idna, dan musawar. Itu pembahasan berkaitan tentang ilmu ma'ani. Selanjutnya kita akan membahas tentang kalam khobari. Tadi sudah dibahas, kalam khobari adalah kalam yang mengandung di dalamnya sifat kebenaran atau sifat kedustaan. Ya. Kalam yang mungkin benar dan mungkin bohong berdasarkan isi kalamnya. Contohnya adalah Ja'a Muhammadun. Muhammad telah datang. Ini informasinya mengandung benar atau tidak. Di sini ada namanya